Kemudian bagaimana sih Pak perencanaan dan pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan mungkin metropolitan Pak, mengingat di metropolitan bisa dibilang zona merah lebih banyak Pak dibandingkan di perdesaan dalam masa pandemi ini. Saya pikir ada dua hal ya. Pertama ini adalah quick response kita. Nah, kita menjawab quick response ini dengan program padat karya. Padat karya ya. Nah, BPIW ini membantu teman-teman ABCP ini padat karya ini sebaiknya dilakukan di mana? Ini kan penontonnya banyak, boleh nggak Pak disebutkan ABC oh ya, apa aja Pak? Ya, kalau kita bicara A kan air ya, jadi Dirjen Sumber Daya Air ya Pak ya. B Bina Marga, C Jalan, Cipta Karya, P Perumahan. Kita biasa 4 sektor besar ya. Baik, terima kasih Pak Hadi. Monggo dilanjutin Pak. Ya, jadi kita intinya ke arah sana ke 4 sektor besar, tapi dua hal tadi, pertama quick response. Quick response itu dengan padat karya. Nah, BPIW ini membantu memberikan arahan sebaiknya yang didahulukan ini di provinsi atau kota mana, kabupaten mana, ya kan? Caranya gimana? Kita lihat sebaran kasusnya COVID. Dipetakan dulu ya Pak? Ya, per provinsi sampai per kota tuh. Misalnya Jawa nih, kabupaten mana, kota mana gitu kan, sebarannya seperti apa. Kenapa? Karena kita asumsikan banyak orang pengangguran kan di sana juga ya, yang terdampak gitu kan. Terus kita padukan dengan data-data teknis, misalnya data teknis, kemiskinannya berapa, penganggurannya berapa gitu kan, terus kemampuan akses air minum, sanitasi dan sebagainya berapa. Ini faktor-faktor ini kita gabung. Jadi dapat nanti prioritas tuh. Kota ini prioritas 1, kota ini prioritas 2 gitu. Nah, ini yang dilakukan BPIW memberi masukan ini ke teman-teman yang di Dirjen tadi itu ya. Jadi memberikan usulan mana sih kota-kota yang harus diprioritaskan ya Pak ya? Prioritaskan, itu quick response. Kemudian yang kedua, kita jangan terlalu terlena dengan jangka pendek aja, tapi jangka panjangnya, jangka menengah gimana. Nah, kita sebut aja nih program recovery, program rebound. Nah, ini kebetulan juga ada arahan dari pimpinan kita, Pak Menteri, Pak Presiden, tolong fokuskan rebound itu diantaranya adalah di metropolitan. Jadi kita sedang menyiapkan di 10 metropolitan nih, termasuk Kedung Sepur, Gerbang Kertasusilo, Jabodetabek, Punjur. Begitu ini yang quick response ini selesai, kita masuk dengan yang jangka menengah, jangka panjang tadi, metropolitan. Hal lain selain ini adalah pembenahan destinasi pariwisata. Ya, dengan harapan begitu ini selesai COVID, daerah wisatanya udah siap, wisatawan bisa datang kan, gitu kan. Nah, kita sekarang sambil menyiapkan itu tuh. Yang untuk rebound itu diantaranya pariwisata tadi. Nah, itu menarik Pak, saya ingin bertanya tentang KSPN, tapi nanti kita simpan dulu Pak. Oke, siap. Sebab itu. Nah, ini Saskia ada hal yang mumpung saya ingat Pak, saya takut lupa. Jadi saya ingin mengutip pesan dari Presiden Jokowi bahwa pandemi COVID ini harus jadi momentum pelajaran dan refleksi untuk merancang kebijakan perencanaan kota inklusif dan berkeadilan. Nah, itu bagaimana sih Pak perencanaan pengembangan kota baru publik inklusif? Ya. Jadi inklusif itu artinya semua diajak, ya, termasuk ini nih adik-adik sahabat PUPR ya, walaupun mungkin belum sesuai tupoksi, tapi siap-siap aja akan berperan di situ. Caranya gimana? Tadi yang saya bilang mulai dari perencanaannya. Kalau perencanaan inklusif itu semua diajak tuh, semua Direktorat Jenderal BPW mengkoordinasikan, mensinergikan gitu. Jadi teman-teman adik-adik di sahabat PUPR bisa berperan misalnya nih di forum kita ya. Ada forum koordinasi yang namanya konsultasi regional. Itu kan kita ketemu tuh. Nah, adik-adik teman-teman di sahabat PUPR di tiap Direktorat Jenderal ketemu dengan kita. Dengan BPIW kita rapatkan nih. Sebenarnya dari segi sektor masing-masing yang prioritas apa gitu kan. Lokasinya di mana. Kita bahas, kita gabung secara integrasif sama inklusif itu tadi. Inklusif secara sektor, secara aktor. Nah, inklusif lagi tadi pendanaan yang saya bilang. Inklusif tadi Pak Presiden kan sadar kita nggak mungkin APBN terus dong. Ya nggak, ayo dong APBD-nya, swastanya, masyarakatnya gitu ya. Semua stakeholders. Ya, jadi Pak Presiden menekankan inklusif itu saya kira maknanya dalam sekali tuh. Untuk itu Pak, perencanaan ibu kota baru sendiri seperti apa Pak gambarannya? Mungkin secara umum Pak. Ya, kalau ibu kota bisa ibu kota negara atau kita bicara kota baru ya. Sekarang kota baru dulu aja ya. Kota baru kita, andalan kita diantaranya Tanjung Selor sama Maja. Dua-duanya ini punya perbedaan ciri. Kalau kita bicara Tanjung Selor, itu adalah lebih ke government basis. Jadi dia kota baru, sehingga peran pemerintah sangat besar di sini. Kita bahkan pernah 12 kementerian diundang sama Bappenas sama Menko untuk tanda tangan sama-sama nih, untuk mengeroyok pembangunan di kota baru yang namanya Tanjung Selor, lebih ke government driven dia.
Sementara Maja di daerah Lebak sini, di daerah Banten itu lebih kepada private driven karena ada berbagai developer yang sudah menguasai tanah di sana, tinggal kita jahit ya supaya dia tidak lari kemana-mana secara satu sistem kota gitu. Apa yang dibutuhkan infrastruktur, misalnya dia udah punya lokasi di Maja itu, butuh akses jalan. Nah ini kita sedang merencanakan jalan ini dari Maja ini connect ke jalan tol yang lagi dibangun sekarang gitu kan. Perbaikan juga akses ke jalan-jalan yang ada sekarang gitu ya, itu akses. Kemudian air bakunya, mereka butuh air baku nih, jadi Kota Baru Maja, Kota Baru Tanjung Selor juga begitu. Tanjung Selor air bakunya gimana? Oh perlu bendungan, kita siapkan bendungan gitu kan. Maja ada sumber air di mana, sungai mana, PDAM masih mampu atau tidak gitu kan, kita hitung di situ. Jadi diidentifikasi dulu, baru dibangun sesuai dengan apa kebutuhan dari kota kebutuhannya itu tadi ya. Tapi emang ini takes time ya, butuh waktu ya, karena keterlibatan banyak pihak tadi. Jadi kita menjahit terus nih dari BPIW juga, koordinasi, sinkronisasi, mudah-mudahan cepat lah ini bisa jalan ya. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Nah, tugas Pak Hadi ini sangat berat ya Pak ya? Iya, mudah-mudahan jalan. Karena juga kayak Kota Baru Maja itu kalau memang jalan itu men-trigger ekonomi sama lapangan kerja kan? Ya enggak? Itu kan ujung-ujungnya pembangunan kita arahnya ke sana. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, kan ke sana arahnya. Jadi mudah-mudahan itu juga bisa ya. Baik, wow. Nah, tadi kan Pak Hadi telah menjelaskan nih Pak tentang ibu kota baru, tentang metropolitan dan juga perdesaan. Nah, bagaimana dengan kira-kira wilayah nanti akan menjadi pusat pertumbuhan baru Pak, dan juga wilayah perbatasan kita mungkin di timur, di Kalimantan dan sebagainya, monggo Pak. Ya ini menarik ya, kalau bicara perbatasan kita di PUPR sudah teman-teman menyelesaikan yang namanya pos lintas batas. 7 pos lintas batas ya? Ya, ada 7 PLBN, di Kalbar ada 3 ya, di NTT 3, di Papua 1, udah selesai. Tapi tugas kita belum selesai. Belum sampai di situ. Belum, karena apa? Karena kita tidak boleh hanya fokus di PLBN-nya aja. Bagaimana dengan masyarakat sekitar? Bagaimana dengan perekonomian kita dengan negara tetangga? Nah sekarang BPIW membantu menyiapkan perencanaan kawasan di sekitar PLBN. Jadi bukan PLBN sebagai titik gedung, tapi kawasan di sekitarnya. Mungkin untuk tempat tinggal, untuk betul, perdagangan, ya, ekonomi, sama banyak potensi katakanlah perkebunan, pertanian, ya, peternakan yang bisa dialokasikan di situ untuk ekspor oriented tuh. Nah ini menarik nih, karena Pak Presiden juga mengatakan bahwa kawasan perbatasan ini, ya, di luar PLBN harus bisa menghasilkan produk-produk untuk ekspor. Bahkan Pak Presiden sendiri pernah mengingatkan kayak yang di NTT itu ya, kalau di survei itu kebutuhan orang NTT itu bisa mengekspor ke tetangga kita di Timor Leste, dari data juga nih, dari survei juga. Ternyata Timor Leste itu mengharapkan ada ekspor furniture dari kita gitu. Mungkin kualitas kayunya bagus ya, desainnya juga bagus. Nah ini potensi. Sama peternakan tadi yang saya katakan ya, bisa ada sapi dan sebagainya gitu. Nah ini yang kita tata ini. Jadi ada satu kawasan ya untuk menumbuhkan ekonomi di situ, sama lapangan kerja dan ekspor oriented gitu. Jadi bukan hanya dari PLBN-nya tapi juga sekitarnya. Di dalamnya ya Pak ya, seperti sekitarnya. pertumbuhan ekonominya, masyarakatnya. Betul. Harus lengkap. Tentunya akan ada tantangan berbeda nih Pak antara mungkin perdesaan dengan perbatasan, atau mungkin perbatasan dengan kota metropolitan, itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi tantangan pertama saya kira kita harus bisa mengedukasi juga teman-teman kita ya di masyarakat setempat gitu ya, untuk punya skill ya. Katakanlah tadi kita nanti di PLBN itu sudah ada PLBN-nya, ada kawasan sudah kita tata, tapi ngisinya siapa kan gitu kan. Nah kan ada skill kan, bahwa dia bisa menghasilkan produk ekspor tadi gitu ya. Mungkin di sini juga ada peran kementerian lain nih. Ada Kementerian Pendidikan gitu ya, ada kementerian termasuk BKPM untuk investasi di sini ya. Jadi tantangannya adalah jangan hanya sendiri kita nih, jangan hanya PUPR sendiri. Kementerian lain ayo dong gitu kan. Tadi saya sebut itu termasuk ada Kemendesnya gitu kan. Ini harus turun semua nih. Kalau enggak nanti kita PU sendiri nih, PUPR sendiri. Begitu juga tadi yang kawasan kita, diisi dong kan gitu kan. Nah kalau kita bicara ngisi, kita pernah punya contoh pembangunan anjungan cerdas tuh di Bali misalnya, di Bali sama Trenggalek. Ini bagus nih, kita cuma punya 4 hektar, 5 hektar, tapi bisa menghidupkan ekonomi. Caranya adalah di lahan 4-5 hektar itu tidak hanya sebagai tempat untuk peristirahatan ya, katakanlah rest area,
tapi kita bikinkan juga bangunan multiguna untuk mempromosikan pameran produk-produk setempat. Jadi kalau yang punya kopi, pameran kopi di situ, punya teh, pameran di situ. Termasuk segi budaya. Siapkan juga amphitheater untuk pertunjukan kesenian dan sebagainya. Jadi artinya kita udah menyiapkan nih hal-hal kayak gini, tapi kementerian lain juga harus masuk, termasuk Pemda. Karena nanti pengelolaan juga Pemda ikut di situ. Harus siap ini. Destinasi pariwisata juga begitu. Harus siap. Jadi PU dan terbangun macam-macam, pengelolaan, nah Pemda harus siap nih untuk ngelola itu. Karena Pemda mungkin yang lebih tahu ya Pak, apa yang dibutuhkan oleh daerah mereka. Betul. Gitu dan ya, sekaligus skill setempat ya, untuk masyarakat setempat itu dipakai dong di situ kan, ya kan. Jadi masyarakat yang khususnya tinggal di perdesaan atau di perbatasan maksudnya Pak, itu mereka memiliki rasa kebanggaan ya Pak. Saya masyarakat mengisi Indonesia, saya diperhatikan, berperan saya bisa berperan ya Pak. Berperan ya. Tadi bisa ekspor apa nih, bisa dagang apa nih gitu kan, ya kan. Saya kira perlu itu ya. Nah. Jadi kemampuan mereka benar-benar digali ya Pak ya, untuk menghasilkan sesuatu untuk mereka sendiri. Tapi tadi kita nggak mungkin PUPR semuanya, harus ada peran-peran kementerian tadi kan, ya pendidikannya, ya Kemendes dan sebagainya. Saya kira itu pentingnya di situ ya. Baik. Ya. Nah Pak, tadi kan Pak Hadi sempat menyebutkan bahwa tentang KSPN nih Pak. Ya. Ada KSPN super prioritas, ada Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan juga Likupang. Iya. Di mana-mana taman, bahkan kalau dirusakin marah besar.